ini posisi kita masuk ke dalam jurang. Oke, sangat sulit mengendalikan mobil ketika di tikungan tunang ini. Jadi itu bisa dikatakan kita sudah masuki daripada daerah ekstrim. Daerah ekstrim maksudnya tikungannya, kemudian tekstur jalannya. Oke, tipis, kurang lebih 1 jengkal. Maka spion kanan diingatkan kembali, dilipat. Nah, karena dalam posisi jalan seperti ini kita memang tidak memerlukan daripada spion kanan. Untuk melihat ke belakang kita cukup menggunakan daripada spion belakang. Ini sangat tajam guys, posisi jalan hujan, basah. Posisi seperti ini biasa kan kita ngambil di tengah jalan, di jalan tengah, karena terkadang ada kendaraan bermotor di tepi sebelah kiri yang tidak menggunakan lampu belakang, jadi kadang kita tidak melihat. Kemudian yang kedua, kebanyakan lubang daripada jalan seperti ini itu lubangnya di tepi. Nah, itu koyakan beram. Kita stabilkan kecepatan di 60 sampai 80. Intinya jangan mudah ngerem di jalan seperti ini. Ketika masuk di tikungan, cukup gas kita rendahkan. Bila terdesak, gigi yang kita turunkan. Jadi jangan biasakan main rem di jalan seperti ini. Kalau Innova, stabilkan di gigi 4, aman. Jadi kendaraan masih terkendali. Ini yang kita khawatirkan memang jebakan Batman. Anak-anak kan pas bilang jebakan Batman itu lubang-lubang yang mendadak tidak nampak, tiba-tiba lubang. Kita memberikan jalan kepada mereka karena mereka bermuatan. Kita yang mengalah karena kita mobil kecil. Stabilkan tanpa menggunakan rem karena posisi jalan basah dan tikungannya rata-rata tajam. Jika terdesak, usahakan gigi yang kita turunkan dahulu kemudian rem. Karena kalau rem yang kita turunkan dahulu, khawatirnya slip. Nanti kita akan menunjukkan tempat di mana dulu kita pernah masuk ke dalam jurang. Nah, ini awal-awal waktu itu, awal-awal pertama kali menggunakan mobil Matic. Daerah Karangan setelah jalur ini nanti, Masya Allah, tidak nampak. Kita akan tunjukkan di mana tempat waktu itu kita pernah masuk ke dalam jurang ya, tragedi kecelakaan waktu itu. Di awal-awal kita menggunakan mobil Matic. Waktu itu kita tidak paham dengan sistem daripada transmisi Matic, lagi senang-senangnya ngegas, kemudian tikungan begitu tajam karena bingung. Waktu itu kalau manual kan enak, kita ngover gigi rendah ya, pakai brake engine, pakai rem mesin. Nah ini kalau seperti ini kita fokus di lane juga, karena lubangnya rata-rata di tepi. Fokus di garis lane. Nah waktu itu kita sempat terjadi insiden kecelakaan masuk ke dalam jurang, tapi ya alhamdulillah karena kita menggunakan sabuk pengaman dan tertahan dengan sebatang pohon, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya
selamatkan waktu itu. Cukup mobil itu diderek dengan truk. Maka jalan-jalan seperti ini, pertama kita tidak boleh sombong. Jadi untuk anak-anak, salam satu aspal, driver luar kota, saling tolong menolong sangat penting. Karena kita tidak akan pernah tahu nih, dalam perjalanan seperti tiba-tiba kita bocor ban atau apa, kerusakan. Maka kebaikan yang kita lakukan untuk sahabat-sahabat kita mungkin yang sedang terkena musibah dalam perjalanan itu akan berbalik ke kita gitu. Jadi tetap di fokus tengah lane. Kita mengetahui di depan apakah ada lawan mobil atau tidak dari lampu. Jika tidak ada lampu berarti aman, kita bisa ambil ke tengah. Karena yang beresiko di jalan kampung seperti ini menuju kota Bengkayang terkadang di sisi sebelah kiri ada anak-anak ngumpul biasanya, kemudian terkadang ada kendaraan diparkir di tepi jalan, maka kita ambil posisi di tengah. Tajamnya kita ke kiri dulu, kemudian ambil ke tengah. Jika malam ya, ini ceritanya jika malam, karena di depan kita tahu ada kendaraan atau tidak. Jangan paksakan setir kita untuk nikung. Tidak apa-apa kita ngambil jalan, tidak masalah dalam tikungan. Cuman posisi malam, ingat, ketika memang di depan kita udah mengetahui tidak ada kendaraan, karena posisi jalan juga licin. Posisi udah masa tikungan turang, jalan tidak nampak karena kabut. Makanya memang kita kalau tidak kabut tadi masih enak kita memacu kecepatan, tapi karena kabut seperti ini bisa dilihat tidak nampak apa-apa. Kita hanya berpatokan dengan garis lane, berpatokan dengan garis lane. Nah, yang sulit seperti ini ketika tidak ada garis lane. Karena sudah memasuki daripada medan ekstrim, terpaksa kita korbankan BBM untuk menghidupkan daripada AC kita, agar kaca depan tidak terlalu berkabut. Seperti ini tetap zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi, fokus, hindarkan menggunakan rem ketika terkejut terjadi sesuatu di tikungan jalan seperti ini. Stabilkan di kecepatan 70, 80 maksimal. Karena kalau 100 dalam kondisi jalan basah, kemudian unit yang dipakai Xenia, Avanza, ini beresiko untuk slip dan terjadi kecelakaan atau terbalik. Tapi kalau X-Trail kemudian Innova, insya Allah masih aman dalam posisi jalan seperti ini. Tekanan ban juga ketika posisi jalan basah kita harus turunkan di 30, bisa 28 depan, 30 belakang, sedikit agak dikurangi anginnya agar tidak mudah slip. Ambil sedikit ke tengah, kemudian kita masuk tepi agar kecepatannya juga terjaga, kita tidak ngerem.
tikungan-tikungan seperti ini adalah kondisi lubang di saat tikungan. Kita tenang di saat tikungan. Nah, ini posisi kita masuk ke dalam jurang. Oke, sangat sulit mengendalikan mobil ketika di tikungan tunang ini. Jadi itu namanya tikungan tunang, karena posisi di awal tadi posisi enak gitu, tikungan enak, kemudian turunan, ya kan? Sehingga memang ketika di posisi kecepatan 80 dia akan tetap makan ke jalan gitu, tetap akan makan ke jalan. Kita tidak masalah karena kita tahu di depan tidak ada kendaraan. Tapi kalau yang rawan siang, yang rawan itu siang.